Halo, gue Dandi. Sekarang kita akan bahas layouting menggunakan row dan column. Nah, di sini gue udah punya aplikasinya running. Kita udah punya reusable widget yang kita namain circle. Jadi kita akan nampilin beberapa circle di dalam row dan si column. Sekarang kita akan coba bahas row terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan coba wrap dulu. Eh, kita akan coba wrap dulu si row kita menggunakan kontainer supaya nantinya kalian bisa lihat ukuran asli si row-nya itu kayak gimana. Kita akan coba warnain si kontainernya ini dengan warna misalkan kita ambil warna black 12 kayak gini. Terus, nah, si row ini dia akan render children-nya atau widget-widget yang ada di dalam si row ini secara horizontal. Nah, misalkan di sini kita ada circle warna colors.red, terus green, blue, yellow misalkan kayak gini. Nah, ini si children atau si widget-widget yang ada di dalam sebuah row, dia akan dirender ke horizontal axis. Jadi si circle-circle ini dia bakal dirender ke samping kayak gini. Nah, di sini seperti kalian lihat si kontainernya itu warnanya sampai ke ujung. Dan kenapa? Itu karena si row ini defaultnya akan memakan semua space yang available secara main aksisnya atau secara horizontalnya. Nah, cara ngubah behavior itu di sini ada main axis size. Nah, main axis size defaultnya itu max. Jadi dia akan mengambil nilai atau width atau lebar maksimal dari si kontainernya. Nah, kalau misalkan kita ambilnya itu min, kita setnya itu min, dia akan set seminimal mungkin ukuran yang ada di dalam si children ini. Kalau misalkan kita kurangin satu, ya dia ukurannya cuma 3 circle ini. Kalau misalkan kita kasih max, ya dia bakalan full width atau dia akan ngambil ukuran semaksimal mungkin. Nah, terus di sini ada beberapa hal lagi yang bisa diatur di dalam sebuah row. Contohnya itu ada spacing. Nah, di sini kita bisa ngasih spacing di antara children yang di sini. Nah, di sini kita kasih 10, jadi di antara anak-anaknya atau children-nya, dia akan ada spacing bernilai 10. Nah, terus ada lagi main axis alignment. Nah, di sini main axis alignment itu adalah cara mengatur atau ngeposisiin si children ini di dalam sebuah row. Nah, defaultnya itu adalah main axis alignment start. Jadi dia ada di awal layout gitu. Nah, kalau misalkan kita kasih end, ya dia akan ada di akhir layoutnya. Kalau kita kasih center, dia akan ada di tengah-tengah. Kalau kita kasih space around, ya dia akan ada space di antara si item-itemnya. Jadi di sini ada, terus di sini kayak kelihatan dua karena setiap item punya space masing-masing. Kecuali kalau kalian specifyin space evenly. Nah, dia bakalan even atau bakalan sama gitu ukuran jaraknya itu. Nah, di sini ada main axis alignment. Nah, main axis alignment ini dia akan ngeposisiin sesuai dengan directions atau arah si row-nya, yaitu horizontal. Nah, di sini kalau kalian tambahin lagi, misalkan ada satu komponen yang ukurannya beda sendiri, misalkan container height-nya kita kasih 120, width-nya kita kasih 72, color-nya kasih colors.ember kayak gini. Nah, di sini ada satu container atau satu child yang ukurannya beda sendiri dibanding child lainnya. Nah, di sini kalian bisa mengatur posisi si children-nya menggunakan cross axis alignment atau kalau main axis alignment itu kan urutan aslinya, direction aslinya yaitu ke samping. Nah, kalau cross axis alignment itu directions atau arah yang berlawanannya itu vertikalnya gitu lah. Di sini cross axis alignment-nya kita bisa set defaultnya itu center, tapi kita bisa set ke start. Nah, dia akan pindah ke paling awal si cross axis atau si vertical direction-nya. Sini ada juga end kalau misalkan pengen di bawah. Dan ini cuma berlaku kalau misalkan ada beberapa children yang berbeda ukuran. Kalau misalkan cuma satu ukuran, ya dia nggak akan terlalu berpengaruh. Nah, di sini kalau misalkan ada satu child yang berbeda ukuran, ya dia bakal berpengaruh. Nah, ini adalah row. Jadi cara layouting untuk ke samping atau menempatkan si children-nya ini satu sama lain di kiri kanannya. Nah, ada satu lagi yang namanya column. Nah, kalau column, dia perbedaannya cuma arah penempatan widget-widget atau children-nya. Kalau column, dia bakal nempatin si children-nya ini ke bawah atau vertikal gitu. Nah, perbedaan row dan column itu cuma dari si urutannya dan properties yang main aksis dan cross aksisnya. Kalau row, si main aksisnya itu secara horizontal, nah ini di column main aksisnya itu dia secara vertikal ke atas bawah. Jadi main directions-nya itu secara vertikal. Jadi misalkan kalau pengen center secara vertikal, ya kalian setnya itu di main aksisnya, bukan di cross aksisnya. Sini misalkan center kayak gini, jadi bakal di tengah kayak gitu. Kalau misalkan pengen end, ya kalian setnya di end. Kalau misalkan pengen minimal, ya di sini bisa set juga main aksis size-nya itu minimal. Dan kalau misalkan buat cross aksisnya, ya kalian bisa setnya itu kalau ada widget yang berbeda juga ukurannya kayak gini. Nah, di sini cross axis alignment-nya dia di end dan main ini max dulu, main aksisnya di end, jadi dia akan ada di bawah terus di paling kanan gitu. Kalau misalkan pengen yang bawah kiri, ya cross aksisnya kita set ke start. Jadi perbedaannya buat row dan column itu ada di arah directions penempatan widget-widget yang ada di dalam si children-nya.